الحمد لله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين. وأما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah sekalian yang insyaallah semoga senantiasa dicintai dan diberkahi dan dijaga oleh Allah SWT. Bagaimana kabar antum? Sehat? Alhamdulillah. Tentunya alhamdulillah kita bersyukur, itu segala-galanya ya bagi kita. Senantiasa memuji Allah dan bersyukur kepada Allah SWT, terkhusus tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang tidak pernah terhenti, baik nikmat zahir, masih sehat ya. Masih sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Tadi sarapan apa tadi? Lontong, Masya Allah, luar biasa. Masih ada yang kita makan ya, masih sehat, subhanallah. Dan juga tentunya yang tidak kalah penting, alhamdulillah masih diistiqomahkan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Asbahna ala fitratil Islam. Dan bertambah yang sejatinya harus kita terus mengingat nikmat Allah, yaitu dimudahkannya kembali kita talabul ilmi ya, talabul ilmi. Nikmat, seluruh nikmat akan hampa apabila kita tidak diberikan nikmat yang satu ini ya. Sekali lagi, seluruh nikmat akan hampa bila Allah tidak anugerahkan kita nikmat yang satu ini. Nikmat apa? Talabul ilmi. Dengan dimudahkannya kita menuntut ilmu. Nabi SAW pernah saya sampaikan doanya gimana? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanallah. Cerdas Nabi SAW. Nabi meminta yang kedua, rizqan tayyiban, rizki yang baik. Para ulama mengatakan ya, penyebutan rizki yang baik adalah ikon dunia. Ikon dunia. Apa rizki yang baik, Pak? Apa? Di otak antum fulus? La. Kita kalau dengar rizki, otaknya langsung apa? Fulus. Masya Allah. Nggak ada fulus, nggak mulus katanya. La, seluruhnya. Naam, fulus, harta, ya, anak, istri, pekerjaan, rumah,
bahkan bernafas kita rizki, bukan? Maka ini ikon dunia. Wa amalan mutaqabbala, ya, yang antum sebutkan dari rizki yang tayyib tadi, yang rizki tadi enggak akan yang dibawa. Yang hanya dibawa apa? Amalan mutaqabbal, amal yang diterima. Ya, kita berlomba-lomba di dunia untuk berbekal, sehingga nanti berita acaranya apa? Fa amma man saqulat, nah, siapa yang berat timbangan amalnya, bahkan di kuburan nanti, sebagaimana cerita yang datang dari Nabi SAW, yang menemani kita amal kita. Betul apa tidak? Nah, ya. Maka wa amalan mutaqabbala, kata para ulama, ini ikon akhirat. Ikon apa? Akhirat. Maka subhanallah, tidak akan ada itu rizki yang tayyib, dan tidak juga akan ada amalan mutaqabbala kalau tidak didahului dengan apa? Ilman. Nah, Masya Allah, alhamdulillah. Ya, berarti ada nikmat yang lebih, yang sangat besar. Nikmat setelah Allah anugerahkan kepada kita Islam, dan keislaman seseorang tidak menjamin dia tidak bebas dari api neraka. Betul apa tidak? Apakah muslim masih terancam neraka? Masih mungkin. Siapa mereka? Mereka yang rizkinya tidak tayyib atau amalnya tidak diterima. Nah, maka subhanallah, sekali lagi Bapak Ibu, talabul ilmi adalah kebutuhan, bukan sekedar kewajiban. Makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu beliau mengatakan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin kondisi dunianya baik, maka tidak ada jalan harus kecuali dengan ilmu. Ingin dunia baik, ilmu. Wa man arada al akhirah, siapa juga yang ingin nanti akhiratnya baik, fa alaihi bil ilm. Tidak ada jalan kecuali harus dengan apa? Ilmu. Maka kata beliau, faman arada dunya wal akhirah, dan siapa yang ingin dunia dan akhiratnya baik, fa alaihi bil ilm. Ujung-ujungnya ilmu. Maka subhanallah, jamaah sekalian, jangan diremehkan. Kesini apa nih? Kesini sambilan atau iseng atau daripada diomelin suami atau ribut sama istri? Lah, kesini betul-betul salaka tariqan, dalam rangka menempuh jalan, yatlubu bihi ilman, dalam rangka apa? Talabul ilmi, sehingga Allah mudahkan jalannya menuju surga. Masya Allah. Makanya Hasan Al-Basri rahimahullah ketika mentafsirkan ayat Rabbana atina fid dunya hasanah, coba antum lagi suka doa itu ya? Doa apa namanya itu? Sapu nyere apa sapu jagat? Sapu nyere. Oh, sapu duk kali ya. Nah, siapa yang tidak hafal? Dan wallah, andai kata antum tidak berdoa kecuali itu cukup. Karena doa merapel Allahu Akbar, kebaikan dunia dan akhirat. Tapi jujur tidak benar enggak aplikasinya? Apa kata Hasan Al-Basri? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, anugerahkanlah kebaikan bagiku di dunia. Di otak kita apa? Tambah rizki, tambah anak. Jangan bilang tambah istri, ibu-ibu marah nanti. Tambah apa lagi? Luas. Itu yang di otak antum kan? Di otak kita kan? Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasan Al-Basri mengatakan qala ay bil ilm. Ketika mentafsirkan ayat ini, qala ay bil ilm. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia, ay bil ilm, yaitu dengan ilmu.
Karena mustahil baik Anda di dunia kalau Anda tidak berilmu. Makanya janji Nabi, man yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah canangkan dia menjadi baik, khair, apa khair? Baik, yufaqihu fid din, Allah fahamkan dia agama. Wa fil akhirati hasanah, apa terjemahnya? Qala ay bil jannah. Wa fil akhirati hasanah ish? Ay bil jannah, yaitu dengan surga. Maka ini gayung bersambung. Ya, ketika di dunianya dia telah baik dan asas kebaikannya dengan cahaya ilmu, ya, maka otomatis gayung bersambung di akhirat, bahkan bukan sekedar akhirat, muqaddimah akhirat. Apa muqaddimah akhirat? Apa muqaddimah akhirat? Alam barzakh, alam kubur. Kira-kira mau dikubur nggak ada yang di sini nih? Nggak ada yang mau dikubur kayaknya ya. Mau tidak mau kita dikuburkan. Bahkan awal alam barzah, muqaddimah akhirat, yang pertama kali yang akan menyelamatkan ilmu kita. Man rabbuka, ma dinuka, man nabi, siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu. Ya, maka kaum muslimin, subhanallah, ya. Sekali lagi, semoga Allah senantiasa berikan kita semangat talabul ilmi, sehingga kita dijamin oleh Allah SWT kebaikannya di dunia dan kebaikan di akhirat. Al-Imam Muslim membuat sebuah bab banyaknya turun wahyu beberapa saat sebelum meninggalnya Nabi. Sekali lagi, bab banyaknya turut takatsurul wahyu qabla mautin Nabi. Bab banyaknya turun wahyu sebelum meninggal Nabi. Lalu kata para ulama, subhanallah, ini menandakan bahwa seseorang, ya, atau ada faedah yang bisa diambil di sini, semakin umur panjang, semakin menjelang akhir, hendaknya semakin harus diserami dengan cahaya ilmu. Agar apa? Agar penghujungnya bagus, tersafety, terjaga, cahayanya semakin memancat. Ya, maka kaum muslimin, kalau semangat menuntut ilmu itu ada di dada antum, insya Allah antum pasti selamat. Tapi kalau semangat menuntut ilmu, ya, lemah, maka ya itu bagian dari, ya, tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kurang menginginkan kebaikan atas kita. Na'udzubillah. Barakallahu fikum. Itu barangkali sedikit, ya, motivasi untuk para ikhwah, ya, agar senantiasa semangat talabul ilm. Nah, ya, pada kesempatan pagi hari ini, ya, kita melanjutkan pembahasan kita dari ensiklopedia apa Pak? Berperangai, berpekerti, beradab, bertuntunan, dari mulai bangun tidur sampai apa Pak? Molor lagi. 24 jam di atas sunnah. 24 jam di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah jalan selamat. Teman-teman semuanya, jalan selamat cuma satu, ikuti Muhammad, selesai. Ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat surat Al-A'raf ayat 157. Ya. Surat apa Bu? Al-A'raf 157. Ini password Pak. Password siapa yang ingin menang bahagia, ya. Bahkan di ayat 158 lebih ditegaskan lagi. Apa kata Allah? Allah katakan, alladzina yattabi'una an-nabiyyal ummi, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Orang-orang yang senantiasa mengikuti, orang-orang yang senantiasa mengikuti seorang rasul
nabi yang tidak bisa baca. Ummi. Alladhi yajidunahu maktuban fit Taurat wal Injil. Yang nabi itu, maksudnya nabi yang dimaksud Rasulullah SAW, telah termaktub dahulu dalam Taurat dan Injil. Maksudnya sudah ada kabar gembira tentang, bahkan orang Yahudi dan Nasrani mengenal Muhammad sebelum diutus seperti mengenal anaknya sendiri. Saking jentreknya, saking jelasnya tentang kerasulan dan sifatan-sifatan Rasulullah di dalam Taurat dan Injil. Makanya kata Allah, alladzi yajidunahu maktuban fit Taurat wal Injil. Apa yang dilakukan? Ya'muruna bil ma'ruf. Yang senantiasa dia mengajak kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar. Dan Rasul itu senantiasa mencegah manusia dalam melakukan kemungkaran. Wa yuhillu lahumut thayyibat. Dan menghalalkan untuk mereka yang tayyib-tayyib. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Dan mengharamkan bagi mereka yang buruk-buruk. Wa yad'u 'anhum israhum wal aglal allati kanat 'alaihim. Dan melepaskan belenggu-belenggu beban-beban yang membebani umatnya. Alhamdulillah. Sehingga dengan mengikuti Muhammad semuanya mudah. Ya. Lalu kata Allah apa di ujung ayatnya? Falladzina amanu bihi. Siapa yang senantiasa mengimaninya? Mengimani dia sebagai seorang rasul dan rasul terakhir. Wa azzaruh, dan memuliakan serta mencintainya, memuliakannya, mencintainya. Wa nasaruh, dan senantiasa menolongnya, maksudnya menolong agamanya, membela Nabi SAW, membela apa yang beliau bawa. Wattabi'u, yang keempat, dan senantiasa ittiba. Apa ittiba? Melu. Ya, ngikuti. Ittiba, senantiasa mengikuti. Wattaba'u an-nur alladhi unzila ma'ah, cahaya yang dibawa olehnya. Cahaya yang dimaksud cahaya apa? Wahyu, Quran dan Sunnah. Dan senantiasa mengikuti cahaya yang dibawanya. Maka Allah katakan ulaika humul muflihun. Maka merekalah calon manusia-manusia yang bahagia. Mau bahagia? Nah, passwordnya tadi. Imani, muliakan dan cintai, bela sunnah atau agamanya, dan totality ikut Muhammad. Dari A sampai Z. Lalu teruskan ayatnya. Maka ya ayuhan nas, wahai manusia, ini Rasulullah ilaikum jami'an. Ketahuilah bahwasanya aku ada seorang Rasul yang Allah utus untuk kalian semua. Ini Rasulullah ilaikum jami'an. Utusan Allah, alladzi lahu mulkus samawati wal ard. La ilaha illa huwa, Allah yang memiliki langit dan bumi, yang mengutusnya, yang tidak berhak yang disembah kecuali Dia. Yuhyi wa yumit. Yang beriman, yang menghidupkan dan mematikan. Allah jelaskan tentang dirinya. Fa aminu, maka berimanlah kalian billahi wa rasulihi. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Alladzi yu'minu bihi billahi wa kalimatihi. Yang Rasul itu telah beriman kepada Allah dan kalimat-kalimat Allah. Maksudnya wahyu-wahyu Allah. Lalu kata Allah, wattabi'u, dan teruslah ikuti dia. Maksudnya Muhammad. Ittiba. La'allakum tahtadun, agar kalian di atas jalan hidayah. Itu ayat 158. Subhanallah. Yang tadi la'allakum tuflihun. Yang ayat yang terakhir, yang kedua apa? La'allakum tahtadun, agar kalian di atas jalan hidayah. Kan sederhana. Sederhana hidup ini, Pak, Bu. Teman-teman semuanya, SOP-nya lengkap, tinggal melu. Lengkap apa belum? Yang bilang belum suruh keluar saya sekarang. Yang bilang agama Muhammad nakis, kurang, masih belum pas, masih belum cocok dan tidak fleksibel di sepanjang zaman sampai kiamat, keluar sekarang. Maka dia kafir. Lah.
Allah sudah mengumumkan al-yauma akmaltu lakum dinakum, sudah sempurna. Sehingga tidak lagi membutuhkan apa diutusnya seorang rasul. Ya, SOP-nya lengkap dan jelas. Seperti jelasnya sekarang ini matahari apa bulan Pak Bu di atas itu? Waduh, masih berselisih. Jelas. Tidak ada yang sama dari tuntunan Nabi SAW. Masya Allah. Yang bikin samar itu hawa nafsu kita, akal-akalan kita, ngikut-ngikut orang-orang yang nggak jelas. Ya, naam. Tinggal kita mengikuti secara total dari kita pelajari. Oleh karena itu, subhanallah, dan itulah jalan keselamatan. Ya, alhamdulillah. Jadi sekali lagi password hidup apa? Ikuti Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Cukup. Bagi kalian cukup untuk menjadikan tauladan dalam kehidupan siapa? Muhammad. Bila memang kalian liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi yang ingin benar-benar jujur bertemu sama Allah dan hari akhir. Semua cita-citanya sama, ingin bertemu Allah, Allah ridha, dan ingin hari akhir bahagia. Betul apa tidak? Naam, tapi apa jalannya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, bila kalian betul-betul mencintai Allah, katakan sama mereka, ikuti aku. Ya, jalannya dengan mengikuti siapa? Muhammad SAW. Yuhibbukumullah. Maka akan dibalas cinta itu dengan cintanya Allah. Maka Allah akan ampuni kita. Oleh karena itu, ya jangan ngaku mukmin ya katanya, kata Allah. Jangan ngaku muslim ya. Kalau sudah datang satu tuntunan dari Nabi SAW, kita masih apa? Maka nali mu'minin wala mu'minatin, tidak pantas seseorang ngaku dia mukmin laki-laki, wala mu'minatin, juga mukmin wanita, idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya telah memerintahkan satu perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Oh, masih dia ragu-ragu, masih milih-milih, oh ini cocok enggak ya sama keluarga ana nih, cocok enggak nih ya sama kabilah ana nih, cocok enggak ya ini sama yang ada di komplek ana nih. La, apalagi ngikuti hawa nafsu. Ikhwani, jalan cuma dua. Fa ilam yastajibuna lak, hai Muhammad, kaummu itu kalau tidak mengikuti kamu, innama yattabi'una ahwa'ahum, berarti otomatis pindah ngikuti hawa nafsu. Jadi jalan yang diikuti cuma berapa? Cuma dua. Imma ikut Muhammad, imma ikut hawa nafsu. Selesai. Ya, ikut Muhammad selamat, ikut mengikuti hawa nafsu, maka dia tersesat. Alhamdulillah. Sami'na. Na'am, innama kana qaulal mu'minin. Mukmin yang sejati itu, kata Allah, ya, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih, apabila diajak ke jalan Allah dan Rasulnya, ayyaqulu sami'na wa ata'na liyahkuma bainahum, untuk menegakkan satu perkara hukum syariat di tengah mereka, ayyaqulu sami'na wa ata'na. Apa Pak syiarnya Pak? Sami'na wa ata'na, maka sama dengan ulaika humul muflihun, dia pasti bahagia. Segitu saja kajian kita, beres, kita teruskan bulan depan. Sudah, yang penting inti-intinya saja. Ya, alhamdulillah. Nah, itu intinya ya. Itu adalah apa namanya? Secara globalnya. Hidup ini sederhana, gampang. Tinggal ikuti Muhammad, dan tentunya kita gali tuntunannya dari jalan yang sahih. Dari jalan yang sahih. Mana jalan yang sahih? Itulah manhaj. Ya, jalan yang sahih tentunya yang pertama Al-Qur'an. Yang kedua tentunya apa? Hadis atau as-sunnah, dan pastikan dia sahih. Karena di sana juga ada, masya Allah, sunnah yang dhaif, apalagi palsu.
Ya, hadis yang dhaif pastikan, tanyakan ini sahih apa tidak? Di kitab mana? Siapa yang mensahihkan? Harus hati-hati. Ya. Lalu yang ketiga jalannya apa? Masya Allah, kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mengikuti generasi yang sudah dijamin masuk surga. Selesai itu aja. Siapa mereka? Sahabat radhiyallahu anhum salafun salih. Karena Pak Bu, agama kita sudah sempurna lengkap dengan dua tuntunan dan satu contoh dalam mengikuti tuntunan. Itu para sahabat radhiyallahu anhum, alaikum bis sunnati wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidin, ya, pegang teguh sunahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Barakallahu fikum ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Baik. Bangun tidur sudah. Setelah itu apa? Setelah bangun tidur masuk kamar mandi. Sudah juga. Terus setelah itu apa? Gosok gigi sudah kemarin. Hah? Bangun tidur, ku terus mandi. Ya. Masuk kamar mandi, istinja sudah. 3. Masuk kamar mandi dan istinja. Lalu gosok gigi, siwak. Karena Nabi SAW senantiasa siwaknya pas mau tidur di arah kepalanya. Nabi SAW ya senantiasa pas mau tidur siwaknya di arah kepalanya. Ya, karena biasanya secantik apapun bangun tidur mulutnya bau apa? Keong. Bau keong busuk ya. Alhamdulillah. Walaupun kiai itu tetap aja bau tuh Pak. Baik. Nah, lalu setelah itu ya kita berwudu. Nanti kita bahas, ingetin panitia mandi Pak. Apalagi pengantin baru, mandi dulu apa wudu dulu? Woi, pengantin baru, mandi dulu apa wudu dulu? Ya wudu dulu lah. Karena di antara sunnah mandi juga wudu dulu ya. Ya. Ada pengantin baru di sini? Hah? Baik. Baik, ayo ikhwanakumullah. Ya. Jangan kita remehkan. Allahu Akbar. Pembahasan kita hari ini terkait wudu. Ya. Kenapa Pak wudu? Karena subhanallah banyak sekali hikmah. Yang pasti wudu itu wado'ah. Secara bahasa apa? Wado'ah. Dari kalimat apa? Wado'ah. Apa wado'ah? Artinya bercahaya. Masya Allah. Bercahaya. Dan memang demikian. Wajah-wajah senantiasa membasuh wajahnya, tangannya dalam rangka beribadah kepada Allah, insya Allah wajahnya bercahaya. Berapa kali antum berwudu Pak? Jangan 4 kali nih jawabannya. Wih, bisa saja sih. Bisa. Kalau antum wudu sekali bisa. Yang penting ba'da subuh sampai subuh lagi nggak batal. Sebagaimana Imam Syafi'i, kadang-kadang Imam Syafi'i Pak, ceritanya gimana? Naam, wudu subuh pakai wudu isya. Ya? Masya Allah. Apa? Begadang menuntut ilmu. Kalau antum? Molor.com. Ya? Baik. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan secara bahasa wado'ah yaitu bercahaya, dan nanti dari kiamat, subhanallah Pak Bu, dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim kata Nabi, aku merindukan umatku. Lawaditu an qad ra'ayna ikhwanana. Lihat, Nabi suatu saat ziarah kubur, lalu kata Rasul, hadis dari jalan Abu Hurairah, aku sangat merindukan saudaraku. Persahabat. Rasul, awalasna ikhwanuka? Qala la, antum ashabi. Apakah bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? La, bukan, kalian sahabatku. Ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'd. Subhanallah Pak Bu, luar biasa. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat merindukan kita. Kenapa? Ikhwanuna, kata beliau, yang dimaksud ikhwanuna olehku adalah orang-orang yang beriman kepadaku tapi enggak melihat aku. Datang setelah aku. Jadi antum itu siapa namanya? Ikhwan. Kalau Abu Bakar, sahabat. Antum, ikhwan.
Subhanallah. Kita dirindukan oleh Nabi SAW. Taib. Lalu para sahabat, ya Rasul, kaifa ta'rifu ikhwanuka? Kaifa ta'rifu ummataka? Walam yati ba'du, walam tarahu ba'du. Rasul, gimana kau nanti mengenali umatmu di hari kiamat sementara kau tidak pernah melihatnya? Qala, maka Nabi jawab, inna ummati yatuna yawmal qiyamati ghurran muhajjirin minal wudu. Sesungguhnya umatku nanti dari kiamat akan datang wajahnya bercahaya, tangan dan kakinya juga bercahaya, minal wudu, apa? Dari bekas wudunya. Oh, Masya Allah. Makanya makanya disebut wudu karena secara bahasa bercahaya dan ada korelasi makna etimologi dengan yaitu hikmah di balik wudu. Naam. Yang kedua, teman-teman semuanya, bahwa Allahu Akbar, tentunya wudu adalah ibadah. Wudu adalah ibadah. Allahu Akbar. Ibadah yang sederhana, yang maaf tidak pakai baju, maaf telanjang bulat pun sah. Pernah antum wudu nggak pakai baju? Sering kali, tiap hari. Iya kan, antum mandi, setelah itu mau sholat mandi, terus mau luntum wudu, sah tidak sah? Yang membedakan apa? Di sini, niat. Sekarang antum basuh tangan, wajah, kaki, dalam rangka apa? Menghilangkan hadas. Najis maknawi yang tidak terlihat, namanya hadas. Karena sebab-sebab yang kita lakukan, buang air kecil, buang angin, dan lain sebagainya, sehingga antum tidak bisa langsung sholat. Taib. Maka subhanallah, ternyata itu ibadah besar. Suatu saat Nabi bertanya kepada para sahabat, dalam, kalau ada yang di bawah bukunya, lihat di halaman 532, halaman 532, kata Nabi, ala adullukum, mau enggak aku kabarkan ke kalian, ma yamhullahu bihil khataya, perkara yang bisa menghapus dosa kalian, wa yarfa'u bihid darajat, dan bisa ngangkat apa? Derajat kalian. Oh, Masya Allah. Ada perkara bisa menghapus dosa kalian dan mengangkat derajat kalian. Qalu, maka para sahabat sontak mengatakan, bala ya Rasulullah. Ya, tolong kabarkan. Qala isbaghul wudu, sempurnakan apa? Wudu, khususnya indal makarih, ketika di saat-saat kalian tuh kurang suka berwudu. Maksudnya kurang suka terkena air. Masya Allah, bangun subuh, dingin, AC juga, Masya Allah, hujan lagi. Kira-kira gimana? Waduh, mau tahajud, gitu ya. Sementara water heat nggak punya di rumah, ya, gitu kan? Nah, sempurnakan wudu, khususnya, walaupun, di setiap saat wudu itu juga sama. Teman-teman semuanya, lihat di halaman 530. Allahu Akbar. Ini kita perlu bacakan agar antum hadirkan, bukan sekedar antum basahi tangan, kaki, lalu koprat, kapret, keprot, asal-asalan. Bahkan saking malasnya tuh wudu, ya Allah, buka keran, terus kakinya, saking malasnya. Yang penting katanya bahasa, muka taruh sini, tangan taruh di apa? Di keran. Ya, kakinya diselonjorin, selesai. Allahu Akbar. Subhanallah. Wudunya sendiri ibadah. Lihat kata Nabi, idza tawaddu al abdul muslim, bila seorang hamba muslim berwudu, faghasala wajhahu, lalu dia apa? Basuh wajahnya. Ingat Pak, ingat hadis ini. Lalu dia basuh wajahnya, kharaja min wajhi kulla khati'atin nadhara ilaiha ma'al ma' ila ma'a akhir qatril ma'. Maka keluarlah dari wajahnya dosa-dosanya bersama basuhan air sampai titik air penghabisan. Jadi itu lagi ngapus apa nih? Nah, lagi membasuhi wajah plus ngapus dosa. Dosa yang pernah dilakukan oleh apa?
wajah antum. Wa idza ghassala yadayhi, tatkala juga ketika dia membasuh apanya? Tangannya, kharaja min yadayhi kullu khati'atin batashatha, keluar dari yaitu tangannya semua dosa yang pernah dia pegang dengan tangannya bersama air bahkan sampai titik akhir penghabisan. Wa idza ghassala rijlaihi, ya, kalaupun dia pernah yaitu bila dia membasuh kakinya, maka keluar juga dari kakinya semua dosa yang pernah dia lakukan dengan kakinya. Pernah jalan kemana, Pak? Hah? Ke masjid apa ke sebelah sana aja? Jalannya nyasar, nyari jahe, janda herang. Ya. Iya. Nah, jalannya nyasar. Wudu antum segera berwudu ya. Nah, maka kata Nabi SAW, hatta yakhruju naqiyan minadz dzunub, sehingga keluar dari tempat wudunya bersih dari dosa. Allahu akbar. Ya, bersih dari dosa. Alhamdulillah. Maka ingat bahwasanya wudu ibadah. Yang pasti perintah Allah. Pak, Bu, salat Allah cuma bilang aqimus salat. Puasa Allah cuma bilang apa? Kutiba alaikumus siyam. Global saja perintah salat, puasa, zakat. Mana zakat kambing? Enggak ada dalam Al-Quran. Tapi saking pentingnya wudu, Allah jelaskan rinci. Saya ingin tanyakan, sampaikan ke antum. Ada syariat yang rinci dalam Al-Quran dua. Satu, wudu. Yang kedua, bagi waris. Ya kan? Yang ini setengah, yang ini 2/3, yang ini 1/4. Coba lihat di surat An-Nisa. Lengkap banget tuh, Pak. Termasuk wudu. Idza qumta ila salati, apabila kalian mau menegakkan salat, ya, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiqi, dan tangan sampai mana? Sampai mananya dijelasin, sampai siku-siku, ilal marafiq. Wamsahu biruusikum, lalu usaplah itu kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'baini, dan kaki sampainya pun dijelasin sampai mana? Ilal ka'baini, sampai mata kaki. Subhanallah. Itu satu. Kenapa begitu jentre? Begitu jelas? Karena memang ini ibadah besar. Itu satu. Yang kedua, karena ibadah ini sebagaimana kita ketahui, seluruh ulama salaf, ya, seluruh ulama fikih, kalau bahas bab-bab fikih, dari mulai bab fikih itu, Pak, ritual, dari mulai sholat sampai terakhir nanti jihad, pasti bab pertama bab air. Benar nggak? Pernah belajar fikih nggak? Kitabut Thaharah. Ya kan? Bab pertama Kitabut Thaharah, kitab bersuci. Kitab apa? Bersuci. Dan pasti diawali dengan bab air. Karena ini alat bersuci. Buat apa? Naam, lalu setelah itu kitabul wudu, babul wudu. Kenapa? Karena sebagaimana kita tahu, la yaqbalullahu salatan, ya, bi ghairi wudu. Allah tidak akan terima salat seseorang tanpa apa? Berwudu. Dalam riwayat yang lain, la yaqbalu salatan bi ghairi tahurin. Allah tidak akan terima salat seseorang tanpa bersuci. Karena kita akan menghadap yang maha suci, maka kita pun harus bersuci. Suci apa, Ustaz? Suci dari dua najis. Ada najis hissi, nampak, kotoran hewan, termasuk kotoran kita, ya, naam, apalagi, maaf, anjing, babi, dan seterusnya, ini nampak, najis. Ya, ada najis maknawi, najis yang tidak nampak, ya, tapi dikategorikan najis. Bila itu ada dalam diri antum, maka sekhusyuk apapun salatnya tidak akan diterima. Maka najis ma'nawi disebut dalam bahasa yang lain apa? Hadas. Apa namanya? Hadas. Datanglah keterangan bahwasanya hadas terbagi berapa? Dua. Ada hadas apa? Al-akbar, ada hadas al-asghar, atau asghar dan akbar. Hadas kecil, hadas besar. Hadas ini najis, Pak. Ya, Masya Allah ya. Pakai jas, minyak nyong-nyong. Ya, rapi, set style. Tapi barusan kentut.
Kira-kira gimana? Hah? Boleh sholat? Kan bersih, yes. Betul. Dia bersih dari hadas dari najis hissi yang nampak, tapi dia tidak suci dari najis apa? Maknawi hadas. Tinggal dilihat sebab hadasnya apa nih? Karena ada hadas, sebab hadas yang mewajibkan dia sekedar cukup wudu, dan ada hadas yang mewajibkan dia harus apa? Mandi. Seperti ibu-ibu selesai haid, ya tidak boleh ya. Atau tadi pergaulan suami istri, maka hadas besar. Tayyib. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Jadi hadirkan supaya wudu tidak asalan. Ya. Tayyib. Yang punya buku, saya akan bacakan poin-poinnya, tapi karena ini tidak urut, maka akan saya urut ya. Mohon sabar. Di sini Syekh Al-Muallif menyebutkan poin-poin seputar adab wudu. Pertama, niat yang benar. Yang kedua, menjaga wudu. Mungkin ini sedikit saya ini kan ya. Pak Bu, menjaga wudu di sini ada dua. Ada menjaga wudu yang wajib, yaitu untuk perkara yang wajib. Nah, menjaga wudu yang wajib dari perkara yang wajib. Apa itu? Ya sholat, tawaf, bagi yang umrah ya. Semoga dimudahkan umrah semuanya dan haji yang di sini. Naam, tidak boleh, tidak sah umrah itu dengan tawaf kita kalau tidak berwudu. Ada menjaga yang sunnah, masya Allah. Saya ingin tanya Bapak Ibu, sayanya kalau ditanya acung tangan semuanya nih. Apakah Anda dalam keadaan berwudu sekarang? Alhamdulillah. Nah, jaga wudu. Ya, termasuk mau tidur ngapain dulu? Jangan terjaganya molornya pun tidur. Molornya pun pakai wudu. Karena kata Nabi, siapa yang tidur dalam keadaan berwudu, lalu malaikat berada di kepalanya. Kenapa? Lalu malaikat berdoa, Allahumma gfir li fulan li'annahu bata tahiran. Ya Allah, ampunilah si fulan karena dia tidur dalam keadaan suci. Masya Allah. Tadi malam gimana? Hah? Tidur wudu dan naam, ya? Ya. Maka ayul ikhrakamullah, masya bagus banget. Kalau setiap saat kita senantiasa dalam keadaan apa? Wudu, ya? Naam. Dan itulah muslim bersih. Mohon maaf sekali lagi, saya sebutkan global dulu. Mengucapkan bismillah, hemat menggunakan air, menyempurnakan wudu, mendahulukan sebelah kanan, mengikuti sunnah dalam berwudu, wudu 3 kali basuhan, tidak menambah lebih dari 3 kali basuhan, bersiwak, melakukan langkah-langkah wudu yang tertib. Maksudnya yang dulu didahulukan, yang akhir diakhirkan. Mencuci di kedua tangan 3 kali sebelum wudu. Nah kan ini bolak-balik nih kan, tidak urut ya. Harusnya mencuci di awal tadi. Sungguh-sungguh berkumur-kumur dalam masukkan air ke hidung, nyela-nyela jari, kaki dan tangan, menyela-nyela janggut, memastikan telah membasuh air pada siku, mengusap rambut kepala sampai ke tengkuk, mengusap kedua telinga. Ya, lalu memperhatikan basuhan tumit, maksudnya ini mata kaki, ya. Lalu memercikkan air pada kemaluan. Maksudnya apa nih ntar ya? Memercikkan air ke kemaluan, ya. Doa setelah wudu, lalu sholat 2 rakaat wudu. Ya, ini urutannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita urut. Pertama, Pak Bu, jamaah sekalian, ya. Saya ingin kasih Anda gedung 100 lantai dengan syarat, mau tidak? Hadiah mau tidak? Syaratnya cuma satu aja. Kalau antum ada orang kasih hadiah 100 lantai gedung, syaratnya cuma satu. Antum wajib tinggal situ seminggu tanpa air. Mau enggak? Syaratnya itu. Wajib tinggal di situ seminggu tanpa air, baik minum apapun. Insya Allah mati, Pak. Maksudnya apa? Pasti Anda tidak akan terima gedung 100 lantai loh, berapa miliar bahkan triliun mungkin.
Jakarta lagi. Tapi syaratnya itu tinggal seminggu tanpa air. Bisa? Mau tidak? Ya salam, nggak mau. Ya, nah. Maksudnya apa di sini? Maksudnya apa? Maksudnya ingat nih, nikmat Allah. Makanya Nabi mencontohkan dan Nabi mewanti-wanti jangan sampai ente wudu dosa. Apa dosanya? Yaitu memubazirkan air. Semoga di sini bukan orang-orang awam semuanya ya. Dulu Pak Bu, dulu di zaman ya sampai zaman Abu Hanifah. Abu Hanifah itu tabi'in, Mbak ya. Karena beliau pernah bertemu sahabat. Abu Hanifah tabi'in. Kalau kita bahas imam 4 itu urutannya Abu Hanifah terus siapa? Malik, terus Syafi'i, terus Ahmad. Ini terakhir. Kalau bila walaupun ulama madzhab bukan hanya 4 ya, tapi yang dikenal banyak muridnya 4 ini. Makanya dibuat apa namanya? Pemahamannya diikuti oleh para sahabat. Ajir, jazakallah. Baik. Tayyib. Saya ngomong tadi? Abu Hanifah. Oke ya. Pak Bu, dari zaman Nabi sampai Abu Hanifah, wudu itu gayanya ngobok. Apalagi zaman Nabi. Apalagi yang tahu kota Madinah sampai hari ini kota kering. Kota yaitu tandus. Makanya jangan pernah cita-cita pengen bisnis kangkung di Madinah. Agak susah itu Pak. Apalagi toge ya, aduh susah itu. Gersang, ya. Naam. Dikobok. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, Aisyah, Anas bin Malik, karena Rasulullah SAW yatawadda bimud. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu menggunakan air 1 mud. Ini kebanyakan nih 1. Oke. 1 mudnya 1 kepalan orang dewasa. 1 kepalan orang dewasa. Baik. Ya, kurang lebih mungkin segini. Dan ini kebanyakan ya, wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mandi dengan 1 sok. Sok itu apa namanya? 4 kepalan begini. Sampai 5 kata beliau. Maksudnya apa kata beliau? Maksudnya sangat ekonomis Nabi menggunakan air. Nah, zaman kobok mengobok, obok-obok ya. Zaman kobok-ngobok itu sekarang hampir tidak ada. Walaupun barangkali saya kira ini banyak orang-orang yang tahun 70-an nih hidup ya. Lahir tahun 70-an ya. Pak, tahun berapa lahir, Pak? 7 berapa? 77. Lebih tua dari saya berarti. Saya 79. Oke? Tahun 77 di kampung, nggak tahu kalau di kota, semua rumah pakai kobak. Benar nggak? Bahkan masjid pun pakai kobak. Nggak tahu kalau di Tangerang, kalau di Pandeglang gitu. Semua, termasuk rumah saya kobak gede. Selain memang itulah budaya sunnah dulu, hanya saja memang ada pemahaman karena madhab keumuman kita Syafi'i, urusan kobok-ngobok itu tidak boleh kalau tidak 2 kulah. Paham ya? 2 kulah itu 200 liter Pak. Sehingga kalau dikobok kurang dari 2 kulah, ini namanya disebut air musta'mal. Menjadi tidak boleh. Tohirun, bukan tohur. Ada beda. Ada tohur, tohur itu suci, mensucikan. Tapi kalau tohir, suci tapi tidak mensucikan. Air kelapa diminum nggak? Diminum tidak? Tapi pakai wudhu? Lah. Suci tapi tidak mensucikan. Di antara suci tidak mensucikan, air yang terciprati katanya, mungkin itu yang dulu kita pelajarin. Air yang terciprati bekasan, apalagi ente kobok. Ya? Maka kalau kobok itu harus lebih dari 2 kulah. Ini pendapat Imam kita Syafi'i rahimahullah. Dan punten pendapat ini sangat lemah. Lemah dan sangat lemah.
Saya ketika kuliah, kebetulan memang kehususannya di sini. Saya ngambil Fakultas Syariah Perbandingan Madhab. Saya punya buku tebal segini, tulisan saya sendiri. Judulnya Madhabus Syafi'i fil wudu'i was salat bainar rajih wal marjuh. Madhab Imam Syafi'i dalam urusan wudu dan salat antara yang kuat dan yang lemah. Mana saja madhab Syafi'i yang kuat berdasarkan dalil, dan mana saja madhab Syafi'i yang lemah berdasarkan dalil. Maka salah satu yang sangat lemah terkait itu syarat, yaitu kobok mengobok harus 2 kula. Kalau tidak 2 kula, maka tidak boleh kobok mengobok. Ini sangat jauh. Kenapa? Karena hadis tersohih tentang wudu, hadis itu Himran Maula Utsman. Dan ini yang terjadi di zaman sahabat. Ditambah lagi di zaman Nabi, mana ada air 2 kula, Pak? Hese, apa hese? Susah. Ya, gersang. Tidak berlimpah air di zaman Nabi SAW. Makanya Nabi SAW, Maula Humran bercerita, da'an Nabi SAW biwadu'in. Nabi meminta air wudu. Maka didatangkanlah 1 bejana kecil. 1 bejana kecil. 1 gayung. Ya, lalu dalam Sahih Muslim ada di sini ceritanya nih. Tapi tidak disebutkan secara khusus di poin nomor 7. Baik, perhatikan dulu. Okay. Maka dibawakanlah bejana yang kecil. Lalu kata Utsman, dan Utsman mempraktekkan wudhu Nabi. Lalu bejana kecil ini fa'afragu ala yadayhi, dicucurkan ke tangannya, karena memang pertama kali mencuci, bila kobok mengobok, cuci tangan pertama, jangan ngobok. Khawatir ada apa? Kotoran, apalagi najis. Fa'afragu ala yadayhi salasan. Maka beliau mencuci tangannya di awal kali dengan mencucurkan air 3 kali. Setelah beres, setelah itu dia mau kumur-kumur, setiap mau kumur-kumur, mau basuh wajah, tangan, kaki apa? Fa'adkhala yadahu fil ina. Lalu beliau memasukkan, setelah itu baru memasukkan apa? Air ke tangannya, tangan ke air itu. Tangan ke air. Dan bejana kecil. Maka batalah pendapat Imam Syafi'i tentang adanya air musta'mal. Ini pendapat yang air musta'mal ada, boleh, ada. Air yang pernah dipakai berwudu dan atau mandi junub. Makanya Ummu Salamah suatu saat Nabi datang dan Nabi mau mandi junub. Oke? Mau mandi junub. Masuklah ke kamar mandinya. Lalu Nabi mau menggunakan air yang ada 1, ya bukan kobak, Pak. Di mana ada kobak di zaman itu? Tuh ayat. Tidak ada. Bejana kecil. Lalu Nabi mau mandi, ternyata air tersebut bekasan mandinya Ummu Salamah. Ya Rasulullah, kata Ummu Salamah, inni kuntu junuban. Rasul, itu air tadi aku pakai mandi junub. Apa kata Nabi? Innal ma'a la yajnub. Yang junub ente, air mah enggak junub. Paham tak? Kata Nabi, yang junub ente, air mah enggak junub. Maksudnya junub ente enggak pengaruh kepada air itu. Ya, maka air musta'mal itu ada, tapi tetap statusnya tohur. Tidak berubah menjadi tohir. Paham ya? Tetap statusnya apa, Pak? Tohur, tidak berubah menjadi tahir. Ya. Jangan ragu, datang di rumah. Ya, sesekali anak ya sering mengamalkan itu. Ambil gayung, ya. Terus kita cucurkan 3 kali, lalu mulai kita kobok. Wallahi, ya 1 ini kebanyakan. Ini kebanyakan nih. Ini buat 2 orang nih. Jijik Ustaz, itu lain lagi urusannya. Ya, yang pasti suci. Paham ya? Nah, namun berjalan waktu dan Islam pun menebar ke semua negeri, termasuk negeri yang banyak air. Apalagi saat ini sudah hampir tidak ada di masjid pun udah pada nggak ada kobak, bener tuh? Ayana naon? Iya, ayana naon? Adanya apa? Adanya keran. Kapan zaman wudhu pakai keran itu?
Kalau Anda belajar bahasa Arab, ada ustadz di sini, ada santri di sini, coba acung. Ada ustadz di sini. Apa keran bahasa Arabnya? Aywa. Naam. Berarti ustadz itu, ustadz apa? Ustadz ya? Masya Allah. Keran itu bahasa Arabnya Hanafiyah. Atau sonbur atau Hanafiyah. Kenapa keran disebut Hanafiyah? Karena baru muncul gaya wudu pakai keran di zaman Abu Hanifah, di zaman tabi'in. Paham tuh? Paham ya? Baru muncul wudu pakai keran itu di zaman Abu Hanifah, makanya disebut Hanafiyah. Paham tuh? Ya, disebut Hanafiyah. Alhamdulillah. Ada kemudahan? Bagus, artinya la ba'as. Cuma sekali lagi saya bilang tadi, Anda dikasih gedung 100 lantai dengan syarat apa? Ya, jangan ada air seminggu total, setitik air pun tidak boleh. Siap tidak? Nggak mungkin. Berarti nikmat besar. Lalu nikmat besar itu Anda sia-siakan. Maksud saya ingin ingatkan, Anda buka keran, ya Allah, yang diambil berapa, Mas? Ini saya paling greget sama santri sebetulnya nih. Ya, santri yang di sini maksudnya. Sehingga ada yang di sono. Iya. Berapa yang Anda ambil? Ya Allah, itu nikmat besar. Nah, ya. Pak Bu, teman-teman semuanya. Lihat di poin 9. Tidak menambah lebih dari 3 basuhan. Apa kata Nabi? Hakadal wudu. Beginilah wudu, yaitu 3-3. Wudu itu Pak minimal sekali-sekali Pak. 2 kali, 3 kali maksimum. Lah kata Nabi, faman zada ala hada. Siapa yang menambah dari 3 kali. Masya Allah, semangat wudunya 4 kali, 5 kali, 10 kali. Tangan 5, kaki 10. Barang siapa yang menambah lebih dari 3 kali, ya, faqad asa'a wa zalama, maka dia telah berlakukan keburukan dan kezaliman. Ada apa? Bukankah lebih sempurna? Maka kata ulama, karena dia telah menyia-nyiakan air. Paham ya? Menggunakan air pada sesuatu yang tidak dibutuhkan. Cukup sekali, 2 kali, 3 kali luar biasa cukup. Nah, siapa yang bertambah 4 kali, 5 kali, faqad asa'a wa zalama, dia telah melakukan perbuatan buruk dan zalim. Nah, maka di sini mohon punten ya, saya ingin menekankan awal kali harus diperhatikan, Pak, gimana caranya? Buka keran kecil aja. Makanya yang pernah umroh ke Saudi itu ya, di Madinah gimana kerannya, Pak? Wih, gimana di Madinah? Di Mekah gimana kerannya? Segede nyerek gitu. Apa nyerek itu? Lidi. Ya, airnya sebesar lidi keluarnya, Pak. Ya, apalagi di sana kota yang tidak ada air atau jarang air ya. Air semua di kota Madinah itu air sulingan, Pak. Dari Jeddah. Ya, air sulingan, antum masuk hotel-hotel tuh sulingan semua itu. Makanya jangan mentang-mentang orang Indonesia mandinya 3 kali. Di sana mandi 3 kali insya Allah sisikan dan gatelan, serius. Karena airnya air laut yang disuling. Tapi terlepas dari itu maka itu sunnah. Oleh karena itu caranya Pak bagaimana Pak? Yaitu buka pelan saja. Yang lebih hebat lagi buka tutup. Lalu saya ingin tanya, Anda ngambil air berwudu pakai berapa telapak tangan? Jawab dulu dengan yang sejujurnya dulu, jangan begini. Jujur begini kan? Ini segini mah habis Pak, wudu Nabi segini. Ya, maksudnya subhanallah, sifat wudu Nabi, ya, fa'aqada al-ma' min kaffin wahidah. Sunnahnya ngambil air itu 1 telapak tangan selama wudu. Sunnahnya ngambil air 1 telapak tangan, bukan 2. Ini juga sama dalam memakai ekonomis menggunakan air. Intinya bahwasanya adapun takaran tadi 1 mud, ya tentunya ini kata ulama untuk menyampaikan agar ekonomis menggunakan air. Makanya tadi tuh minimal buka keran kecil atau lebih hebat lagi buka tutup. Buka tutup lagi. Buka tutup lagi. Begitu. Insyaallah di sini ada pahala.
Antum buka, Masya berapa ember bu? Ya salah. Yang diambil, ya Allah. Dolim kata Nabi. Dosa itu. Makanya saya pernah melihat di satu masjid, bagus tulisannya, ya. Jangan sampai wudumu menambah dosamu. Maksudnya dengan menghamburkan air. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman semuanya, yaitu bersiwak. Bersiwak. Apa Pak? Bersiwak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu. Andai kita tidak memberatkan umatku, aku akan beritakan bersiwak setiap kali mau berwudu. Siwak itu apa? Membersihkan mulut dan gigi. Pakai apa? Itu terserah. Yang digunakan oleh Nabi paling mudah memang dan sunnah pakai apa? Kayu arok. Kayu siwak itu loh Pak. Masya Allah. Dan siwak ini Masya Allah ya. Nabi sangat mencintai siwak. Bahkan amalan terakhir menjelang wafat Nabi bersiwak. Nabi pas di atas apa? Di pangkuan Aisyah. Tiba-tiba Abdurrahman, kakaknya Aisyah masuk ke kamar Nabi. Ternyata di Abdurrahman di tangannya ada siwak. Melototin siwak Abdurrahman. Aisyah paham Nabi mau bersiwak. Diambillah dari tangan. Yaitu Abdurrahman. Lalu diserahkan ke Nabi siwaknya. Subhanallah, Nabi bersiwak, kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Nabi bersiwak sangat sempurna kecuali ketika sebelum mau wafat. Mau menghadap Allah. Kita pun sekarang mau menghadap, miniatur menghadap Allah, salat, ya. Maka bersiwak, sikat gigi, pasang gigi atau dengan kewa atau dengan ya mulut kita, bersihkan dulu giginya, ya. Naam, dengan niat kita siwak, ya. Naam, kita bersiwak. Paling enak memang pakai kayu itu yang singkat kayak arok ya. Naam. Lalu setelah itu tentunya ikhwan, niat di hati. Niat di hati. Gimana ngucapin niat gimana? Woi, gimana ngucapin niat? Alhamdulillah nggak ada yang jawab. Kalau ada yang jawab berarti bermasalah. Karena niat itu nggak diucapin. Ya, Pak Bu, niat itu qasdus syai'i muqtaranan bi fi'lihi. Itu niat. Ingin, ingat otomatis. Ingat, ingin, eksekusi maksudnya. Ingat, ingin, eksekusi. Itulah niat. Ingat, ingin, tapi eksekusinya nanti, itu bukan niat. Bapak semuanya yang belum haji, ingin haji enggak? Ingin haji? Ingin haji? Ingat, ada wajib haji. Kapan hajinya? Enggak tahu Ustaz kapan. Itu namanya azam. Azam. Kalau ingin, ingat, tapi nanti entah kapan, itu namanya apa? Azam. Aku berazam, bukan berniat, berazam. Karena niat itu kriterianya ingat, ingin, langsung eksekusi. Nah, sebentar lagi nih kita ada nih, dan mungkin sebagian kita ada yang batal wudunya, maka dia segera menuju kemana? Ke air keran. Ingat dan ingin, lalu dia ngesesi, itu niat. Qasdus syai'i, menginginkan sesuatu, muqtaranan bi fi'lihi, yang dilakukan dengan yang dilangsungkan dengan eksekusi. Ya. Itulah niat. Dan otomatis saya ingin tanya lagi, Bapak-bapak, ini sebentar lagi sholat apa, Pak? Sebentar lagi sholat duhur, oke? Anda berwudu, lalu setelah itu kita masuk masjid, lalu qomat dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, semuanya berbaris, mau ngapain? Woi, mau ngapain? Nonton ustad, nonton imam, mau sholat asar, mustahil. Otomatis, itulah niat. Kenapa banyak bertanya, Ustadz gimana niatnya? Kenapa? Karena mohon maaf, dicekoki di otak kita, niat itu apa yang diucapkan di lisan. Sholli fardul maghrib, mustaqbilal kiblati, ya, syahrul ramadhana, dan seterusnya. Lah, ya, jangan hadis palsu, jangan hadis dhaif. Hadis palsu pun tidak pernah datang dari Nabi. Nabi pernah mengucapkan niat. Maka maaf ya, hilangkan kebiasaan kita, yaitu at-talaffuz bin niat, melafazkan niat. Dan bila itu dianggap satu tuntunan, maka Anda telah dan merasa lebih pintar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bahaya, yang menyedihkan, Pak,
Kadang-kadang saya maaf ya, kadang-kadang ya ada perjalanan dengan ya umroh gitu, kadang-kadang suruh nganter umroh gitu kan. Jamaah dari kampung sebelah sana tuh. Ya. Lalu biasanya kan kalau kita di safar kan ada keringanan tuh jamaah qashar ya. Ya kan? Di safar kita ada jamaah qashar. Ayo Pak Bu, kita jamaah qashar. Aduh Ustaz biasa belah teu hafal niatna cenah. Paham tuh? Karena yang dia hafal arba'a raka'atin. Adaan imaman makmuman ini harus qasron wa jam'an, rakaataini berubah lagi. Tuh Pak. Jadi sudah terpatri niat itu di lidah. Allahul musta'an. Ya, maka Bapak Ibu semoga ya kita rubah sedikit-sedikit. Ya, kasarnya bahwasanya niat melafadzkannya tidak sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, lanjut. Siwak. Ya, niat lalu bismillah. La wudu'a liman lam yusammillah. Tidak ada wudu bagi yang tidak mengucapkan apa? Bismillah. Tapi di sini pertama hadisnya dhaif. Yang kedua yaitu kalaupun sahih bukan maksudnya tidak ada wudu batal, tidak ada wudu yang sempurna. Ya. Agar wudunya sempurna yaitu ucapkan apa? Itu masalah latihan itu. Ya, itu putra siapa itu? Putra siapa? Oke. Kembali lagi ke sini. Pak, maka bismillah. Bismillah Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. La, bismillah. Bukan bismillah, bismillah. Sebagaimana minum bismillah, makan bismillah. Masuk kamar mandi bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuts. Ngedeketin si neng gelis bismillah. Allahumma jadni minasyaitan. Paling hafal ya doa ini kayaknya nih ya. Dan seterusnya. Oke, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Quran atau yang betul itu datang Nabi itu bismillahirrahmanirrahim ketika nulis kitab dan sebagainya. Oke. Ustaz bagaimana kalau di kamar mandi? Lah, jangan diucapkan. Jangan diucapkan. Karena kamar mandi tidak boleh kita mengucapkan dikir suci. Bahkan lafaz tertulis suci pun haram. Ya, maka cukupkan sebagai mengatakan di hati. Namun ya sudah, gugurlah. Karena ini sunnah dan sementara di situ ya haram kita berzikir. Tapi bismillah. Oke Pak, Bu, teman-teman semuanya. Lalu setelah itu cuci tangan, Pak. Perhatikan. Oke, sekarang pakai keran aja ya. Kalau Anda pakai wadah, ya, apalagi Anda baru bangun tidur malam, ya, idza sayqadha ahadukum min naumihi. Kalau kalian baru bangun tidur fayaghmisu yadahu fil ina. Maka jangan langsung memasukkan tangannya ke air. Ya, fa innahu la yadri aina batat yadah. Karena dia tidak tahu di mana tangannya ketika tidur. Mungkin garuk-garuk atau apa terasa enggak tahu kita. Nah, dan secara umum memang tadi awal kali bila qobok tidak, yaitu dicucurkan. Fa afragu ala yadayhi. Namun sekali lagi kita sekarang babnya bab Hanafiyah tadi deh, keran. Maka Bapak apa namanya? Buka kecil ya, segede apa nyere tadi lidi ya, nah kurang lebih ya, atau buka tutup dan ambil satu telapak tangan min kaffin wahida. Ambil segini, lihat, lalu cucurkan dan menyela-nyela jari. Oke, satu, ambil lagi, dua, ambil lagi, tiga. Ya, dah say. Ini media sudah dicuci. Karena ini yang digunakan untuk membasuh dan mengusap yang lain. Baik. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, ya, 3 kali, semuanya 3 kali. 1 kali, oke. 2 kali, oke. 3 kali sempurna, 4 kali dosa. 4 kali dosa. Ya. Lalu setelah itu, Bapak Bu, tamadmada wastanshaqa min kaffin wahidah. Sama. Lalu Nabi berwudu dengan selanjutnya berkumur-kumur dan istinsyak dari 1 telapak tangan. Ya, Ustaz gimana kalau 2? Ya nggak apa-apa. Maksudnya tidak batal wudu, cuma tadi tuh menyelisih sunnah yang utama.
Ya, maka ambil air, dibuka kerannya atau memang sedang nyucur kecil, ambil Pak segini. Nah, kemudian ya masukkan ke mulut, bagian dihidup. Sebagian ke mulut, nggak usah banyak-banyak. Emang mau ngapain? Ya. Lalu dihirup ke hidung. Yang kata Nabi, balik fil istinsyak. Berlebihanlah dalam istinsyak. Dengan sedikit agak dihisap, tapi jangan berlebihan terlalu sampai ya. Naam, balik ke hidung. Ila antakuna shaiman, kecuali kalian dalam keadaan saum. Pak Bu, Pak, kalau saum cukup dimasukkan dua jari ini ke sini. Ambil dan begini. Kalau saum. Ya. Maka dihisap, kumur-kumur, summastansara, lalu dia istinsar. Mengeluarkan air dari hidung. Memasukkan dengan satu telapak ke mulut dan hidungnya. Ya. Ya, kemudian dikumur-kumur sebagian dan dibuang dengan telapak tangan kiri. Lakukan itu tiga kali. Lakukan itu tiga kali. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, ya. Oh, di sini kata Nabi, wastansiru marrataini balighataini aw salasan. Ya, istinsarlah dan istinsyak tadi berlebihanlah, dan juga keluarkan saya itu airnya dari hidung, kecuali dalam keadaan puasa tidak boleh berlebihan. Lanjut. Lalu kita mengambil, Pak, lihat ke sini, mengambil air satu telapak. Ini kalau mau betul-betul ngikuti sunnah ya. Lalu kumpulkan, setelah ambil, kumpulkan telapaknya. Begini. Lalu basuhkan ke wajah. Oke. Sekali lagi, ambil air satu telapak. Lalu kumpulkan tangannya. Lalu basuhkan, siramkan ke wajah. Mana batasan wajah? Dari tempat biasa tumbuh rambut sampai dagu. Min manabiti sya'ri ra'si ila dzaqni wa minal uduni ilal uduni. Dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, dari telinga ke telinga. Inilah batasan wajah. Berarti pastikan yang janggutnya panjang itu di belakang janggut, di belakang cambang ini juga wajah. Nih, namanya azra. Ini kalau antum yang janggutnya panjang gini ya, di belakangnya ini ada yang tidak kena ada janggutnya, maka ini namanya azra. Pastikan itu terbasuh. Karena sekali lagi dari tempat tumbuh rambut sampai dagu, dari telinga ke telinga ini, Pak. Baik. Berganti janggut gimana, Pak? Rambut bukan? Wajah bukan? Wajah. Oleh karena itu terkait janggut, dan ini dibahas karena memang subhanallah, saya sering bilang bahwa rambut yang paling dicintai Nabi adalah janggut. Rambut paling dicintai Nabi. Makanya Nabi berwasiat untuk supaya dijaga, dilebatkan, dibiarkan. Ya, bahkan karena Nabi selisihi majusi Yahudi, ya, dan yang lainnya. Oke. Janggut terbagi dua. Ada janggut tipis kayak yang di depan antum ini. Janggut tipis maksudnya apa? Pori-pori yang di bawahnya terlihat. Maka bila janggutnya tipis, maka wajib pastikan air masuk ke pori-pori. Kalau janggut tebal seperti siapa? Pernah kenal Ustaz Syafiq, kenal ya? Ini kenal di muka ya, ini kenal di TV ya. Di kajian. Oke, Masya Allah, itu luar biasa kan? Maka yang seperti itu cukup diusap luarnya. Cukup diusap luarnya begini. Ini lalu begini. Namun ada sunnah. Sunnah apa? Takhlilul lihyah, yaitu menyela-nyela janggut. Gimana caranya? Lihat. Fa akhadha ma'a min kaffin wahidatin, sama. Lalu Nabi mengambil air satu telapak tangan. Fa adkhala fi hankihi wa khalala biha, yaitu lihyatahu. Beliau masukkan ke dagunya, lalu di sela-sela begini. Sekali lagi, ambil satu telapak, masukkan ke dagu begini. Lalu kata Nabi, hakada amaroni Rabbi Jalla wa'ala. Kata Nabi, begitulah Allah perintahkan aku untuk nyela-nyela janggut. Kalau antum yang tipis nggak usah begini, langsung aja begini. Lagi ngebayangin Masya Allah ya. Naam. Dan sekali lagi, janggut adalah rambut kesayangan Nabi SAW. Yang hendaknya kita jaga. Oke. Jadi Pak Bu, ya, pastikan wajah, ya, apa batasannya harus sempurna. Berapa kali, Pak? Tiga kali. Dan janggut bila memang tebal, ya, kalaupun dia begini saja, tidak ada masalah. Tapi kalau tebal tadi disunahkan, sunnah nggak wajib untuk nyelanya. Lanjut.
Summa ghasala yadayhi salasan. Lalu Nabi membasuh tangannya 3 kali. Diawali ibda bimayaminiha. Mulai dengan yang mana Pak? Kanan kiri? Kanan. Nabi suka banget memulai yang kanan dalam yang manfaat, termasuk yang fi tatahurihi dalam ketika beliau bersuci. Caranya gimana? Sama Pak. Dalam rangka ekonomis dan sempurna kita ngikuti sunnah Nabi, ambil air dengan telapak tangan begini, maka cucurkan. Nah, kemudian disunahkan adalak. Dalak itu pijat-pijat ringan. Bukan kayak tadi buka keran. Lah, ya, dipijat-pijat ringan, lalu di sela-sela. Dan pastikan siku-siku masuk. Ambil lagi. Juga maaf ya, salah Pak. Kanan lalu kiri, kanan kiri lah. Kanan dulu beresin 3-tiganya, bukan kanan kiri. Kanan dulu 3 kali. Ambil lagi 1 telapak, maka cucurkan begini. Satu di sela-sela dan dipijit ringan. Kanan lagi, di sela-sela pijat ringan. Beres. Maka ambil yang kiri, ambil lagi 1 telapak tangan, cucurkan. Atau boleh dengan telapak tangan kiri. Usahakan dengan tangan kanan, ambil, cucurkan. Sama. Lakukan 3 kali, ya. Atau tidak masalah, antum buka keran, lalu begini. Dari sini pun boleh. Ya. Yang pasti dari siku-siku dan siku-siku termasuk. Bahkan Abu Hurairah bilang apa? Ketika Nabi mengatakan umatku akan datang bercahaya tangan, kaki dan wajahnya. Maka kata Abu Hurairah, "Faman istata'an yutila ghurratahu falyaf'al." Siapa yang ingin memanjangkan cahayanya, panjangin dikit boleh. Dan itu ternyata rekomendasi Nabi SAW. Jadi makanya Nabi kalau sholat, kalau wudu sampai sini Pak. Selain supaya sempurna siku-siku terbasuh, juga manjangin apa tadi? Tapi jangan ijtihad lagi, manjangin sampai sini. Apa tuh? Supaya bercahaya semua. Lah, ya, sampai lengan dan kaki sampai betis, Pak. Jangan sampai paha juga, Pak. Sampai betis, ya. Yang sunnah yang datang sampai betis, ya. Nah, jadi boleh begini atau silahkan begini, ya. Dan di sela-sela. Baik. Setelah itu kaum muslimin rahimakumullah, kita ambil 1 lagi air, tumpahkan ke tangan kiri kita untuk mengusap kepala. Nah, ini juga salah satu, Pak Punten ya, pendapat yang sangat lemah dalam madhab Syafi'i, di mana mengusap kepala 1, beliau katakan 3 kali. Yang kedua, boleh sebagian kepala. Maka namun tentunya karena ada madhab, kita tidak boleh mengatakan batal dan tidak boleh kita gontok-gontokan. Yang ada sampaikan sunnah yang sahih. Pak Bu, 1, tidak ada satupun hadis yang mengatakan lafaz dalam membasuh kepala lafaz 3 kali. Yang ada marratan wahidah, tegas ngusap kepala itu 1 kali. Oke, 1. Wamsahu biruusikum, kata usap kepala. Saya ingin tanya, kepala antum yang mana? Yang ini? Cuma yang ini? Lah, kepala. Seluruh kepala. Oke. Biruusikum kepala kalian. Hanya saja rahimahullah Imam Syafi'i menafsirkan baknya, katanya bi ba'di ruusikum, sebagian kepala. Ini tafsir secara bahasa. Namun mohon maaf sekali lagi, secara pemahaman salaf dan praktek Nabi dan sahabat tidak direkomendasikan tafsiran itu. Nah, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dengarkan Pak Bu. Pertama, Nabi mengatakan masarasahu marratan wahidah. Nabi mengusap kepala sekali. Apa yang dilakukan? Fabada'a bi muqaddimi ra'sihi hatta dhahaba ila qafah summa raddahuma ila al-makani alladhi bada'a minhu. Ini yang sempurna. Apa katanya? Beliau mulai dengan, yaitu depan kepalanya,
muqaddimi ra'sihi, depan kepalanya, hatta dhahaba ila qafa, sampai ke tengkuknya, summa raddahuma ilal makani alladhi bada'a minhu, kemudian dikembalikan ke tempat semula. Coba semuanya lihat saya. Basahin tangannya, ambil sebelah tangan, basahin. Lihat sini, begini, begini. Itu caranya. Ya. Ingat yang dibasuh berjudulnya kepala, bukan rambut ya. Kepala. Ya karena rambutnya di kepala ya rambut ini ya. Maksudnya apa? Karena sebagian akhwat bingung, Ustaz kalau rambutnya panjang. Tidak. Kepala. Ya begini, kepala ya. Baik. Itu cara yang pertama. Sebagian mungkin akhwat bilang, Ustaz kalau begitu nanti acak-acakan rambutku. Ya emang kenapa? Ya. Namun alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada cara yang kedua. Cara yang kedua, Nabi hanya mengusap ke belakang saja begini. Cukup. Cukup ibu-ibu. Nabi hanya ngusap ke belakang saja. Oke. Ada cara yang ketiga, yaitu Nabi mengusap dari tengah, bukan dari belakang, dari tengah lalu ke depan. Silakan mana yang mudah bagi antum. Akhwat kayaknya yang kedua yang mudah tuh ya. Dari depan ke belakang saja. Pas. Oke. Naam, mengusap kepala, yaitu seluruh kepala, bukan sebagian kepala. Lalu Bapak sekalian, Ibu sekalian, kata Nabi al-udunani minar ra'si, bahwa dua telinga itu bagian dari kepala. Ya, dua telinga bagian dari kepala. Sebentar, saya keluarkan fatwa Imam Nawawi sebetulnya. Al-Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya Majmu' As-Sahih, ya, anna mas'ul udunaini ma'ar ra'si. Ini Imam Nawawi loh, Syafi'i loh. Yang sahih bahwa mengusap telinga itu bersamaan dengan mengusap kepala. Kenapa? Karena kata Nabi al-udunani minar ra'si. Dua telinga itu bagian daripada kepala. Ya. Ibnu Qayyim mengatakan tidak ada satu dalil pun, lihat Ibnu Qayyim, tidak ada satu hadis pun, kata Ibnu Qayyim, yang menunjukkan bahwa Nabi mengusap kedua telinganya dengan air baru selain air kepala. Walaupun kembali lagi tidak ada urusan fikih kecuali ada khilaf. Namun kan kewajiban kita kembali mana yang lebih kepada sunnah. Oke? Maka perhatikan ke sini. Basuhi air, basuhi tangan pakai air. Begini, buang airnya kan bukan basuh ngusap. Oke? Maka lihat ke sini, kepala belakang, kedua depan, lalu masukkan telunjuk ke dalam dan ibu jari luar telinga. Lihat ke sini, ya. Jadi telunjuk ini membersihkan dalam, lalu ibu jari, begini sekali. Jadi satu paket, Pak. Ya, satu paket. Kemudian Nabi SAW, Pak Bu, terkadang beliau pakai penutup kepala namanya imamah. Imamah, sorban. Tapi tentunya bukan sorban yang kayak di kita, cuma di sini. Nabi itu pernah lihat orang Sudan enggak? Atau Pakistan, pakai sorbannya 5 meter. Itu makainya pun harus 1 menit, kadang 2 menit, 3 menit, ngudung. Kayak orang Yaman juga sama tuh. Nah, dililitkan di atas. Sudan paling cepat, paling dekat Sudan tuh. Ya, sehingga kalau setiap wudu harus buka, repot. Ya, maka ada keringanan. Ya, masaha binasiyatihi wa 'alal imamah. Nabi kalau sedang pakai udung, mungkin di perjalanan bukan di rumah ya. Nabi mengusap keningnya lalu ke atas kepalanya. Ke atas apa? Sorbannya. Maka begitu, tapi jangan dipraktekkan di peci ya. Peci mah tinggal copot aja. Waduh, peci ini nanti lah. Atau helm. Tapi mungkin saja kalau helm, Pak, ya susah gitu ke hujan. Nah, di sini maksudnya dikiaskan para wanita, ibu-ibu.
Ya, ibu-ibu misalkan lagi di perjalanan di rest area, apalagi di situ maaf ya, ada laki-laki yang khawatir melihat, ya sudah nggak usah buka kerudung. Ya, basahi tangannya, usapin keningnya, lalu atas kerudungnya. Paham ya? Baik dalam keadaan darurat ataupun tidak. Ya, lalu masukkan tangannya ke telinga. Nah, begini. Maka tidak perlu membuka, khususnya dalam keadaan dia ya risih ketika buka, yaitu kerudungnya. Taib, selesai ya. Lalu setelah itu mohon maaf kaki. Sama Pak, punten ya, saya lihat ya, maaf ya. Di sini ya. Mungkin itu kameranya. Ya. Kemudian kaki, ambil satu telapak tangan. Ya. Kalau antum mau ngambil, boleh juga mencucurkan. Tadi boleh, karena air keran sedang tercucur kan, kecil, boleh juga. Oke, ambil air, contoh sini, ambil air satu kelabang, cucurkan, ya. Lalu kita basuh dan pastikan mata kaki terbasuh. Dalam Sunan Abu Daud, wa khallala bi khinsarihi. Nabi SAW menyela-nyela dengan jari kelingkingnya. Begini, ya. Nabi menyela dengan jaring kelingkingnya. Satu. Ambil lagi air, cucurkan lagi. Seperti ini. Ya, lalu disela-sela lagi. Ambil lagi air, kemudian atau dari tadi sudah nyucur memang, maka kita satu, ya dihitungnya 2, ya 3, dan disela-sela dengan kelingkingnya. Ya, baik. Begitu yang kaki yang kiri sama ya, 1, 2, 3, pastikan mata kaki lalu disela-sela dengan kelingking. Boleh kelingking kanan, boleh kelingking kiri. Ini sunnah. Masing-masing 3 kali. Baik kaum muslimin rahimakumullah. Dan bagus ya, kaki usahakan sampai betis. 1 Pak Bu. Dan insya Allah saya yakin 100% yang dilaknat adalah orang-orang Syiah. Karena orang Syiah salatnya, wudunya tidak pernah basuh kaki. Orang Syiah itu cuma ngusap kaki. Mau pakai kaos kaki, mau enggak mereka usap. Dan bahkan mereka membatalkan hadis pakai kaos kaki atau sepatu. Padahal hadis pakai kaos kaki hadis Ali bin Abi Thalib. Kontradiktif ya. Mereka tidak pernah Pak. Orang Syiah tidak basuh kaki Pak. Ya. Sementara kata Nabi, wailun lil aqabi minan nar. Wail, celaka, lembah di Jahannam, mata kaki yang tidak terbasuh. Makanya orang Syiah kita yakin sekali. Dan mereka bukan Muslim. Ya, ini kaidah secara umum. Walaupun ada ucuk-ucuk orang Syiah ke sini, jangan langsung kafir sini, jangan. Tapi akidah mereka kufur. Apalagi Syiah yang naudzubillah yang ya mereka kalau sholat pukul-pukul apa dah? Paha tuh. Assalamualaikum pukul-pukul. Kenapa? Karena salah. Mukulin Jibril, salah ngasih wahyu. Harusnya ngasihnya ke Ali malah ke Rasulullah SAW. Na'udzubillah ya. La'natullah alaihim. Taib. Jadi usahakan sampai betis agar 1 dipastikan mata kakinya terbasuh. Yang kedua apa? Cahaya Anda bertambah ya, cahaya Anda bertambah dari kiamat. Taib. Kemudian Bapak Ibu, kalau antum tadi di kamar mandi atau di mana ya, buang air dalam keadaan antum pakai baju atau celana ya. Sering kan ya antum di kamar mandi umum gitu kan, di mana di mall atau di mana di pasar masuk WC ya kan, tidak buka apa celana tuh ya, cukup kita misalkan sebutuhnya. Nah kalau antum buang air lalu wudu ya dalam keadaan tadi pakai pakaian, maka disunahkan menciprati pakaian sekitar yaitu tempat tempat kemaluan antum. Ini sunnah, nggak wajib. Ya, untuk apa? Menghilangkan was-was, karena terkadang setan bikin was, kayaknya tadi kena najis deh. Kayak tadi kecipratan najis deh. Bla 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 bla. Ya, maka hilangkan was-was itu, karena hukum dalam urusan ini balikin ke hukum asal. Hukum asalnya celana itu antum pakai dalam keadaan apa?
bersih suci, lalu antum buang air, lalu ragu. Ragu ini jangan sampai mengalahkan yang yakin. Yakinnya ente pakai suci, datang ragu. Masa bangunan gede ditabrak becak rubuh? Kalau yang datang beko oke, hancur. Ya, becaknya itu maksudnya ragu-ragu. Al yaqinu la yazulu bisyak. Itu kaidahnya. Perkara yakin jangan sampai hilang karena sesuatu yang kalau antum di bulan-bulani dengan ragu, itu ente punya penyakit namanya apa? Was. Dan ini waswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Itu adalah perbuatan setan. Dibikin kita nggak yakin. Namun, kalaupun misalkan ada keraguan, boleh antum ambil air ciprati ke pakaian yang antum kira-kira khawatir terkena najis. Nah, ikhwani fillah jazakum, alhamdulillah. Lalu setelah itu kita beres ya, dan disunahkan dua Pak, disunahkan mualat terus menerus ya, jangan sampai basuh wajah, ngobrol beli bakso dulu lah langsung ya. Bahkan pada mengatakan sampai misalkan di sini wudu, waduh mati kerannya, sebentar baru sebagian, ya sudah cari tempat lain. Kalau di tempat tersebut anggota badan antum masih basah, lanjut. Tapi kalau ternyata karena nyarinya waduh se-RT nggak dapat nih, ke bulu kering, maka ulang lagi dari awal. Karena wajib mualah terus menerus. Yang kedua tartib, tentunya tartib yang awal diawalkan, yang akhir diakhirkan. Lalu setelah ikhwan, yaitu membaca, awas nih, masya Allah. Kadang-kadang kita lupa nih doa yang gagah banget. Doa apa? Doa wudu. Di mana kata Nabi SAW, tawaddu'a fa ahsanal wudu, siapa yang berwudu lalu dia perbaiki wudunya, baguskan, sempurnakan, lalu dia mengucapkan asyhadu an la ilallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya, maka dibukakan baginya pintu surga yang 8. Silahkan masuk dari mana saja. Allahu akbar. Biasa. Coba diucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Jangan ditambah lagi waj'alni min ibadika sholihin. Itu rawahul Indonesiyin. Itu riwayat orang-orang Indonesia. Jangan suka tambah-tambah ya. Beli jengkol nambah nggak apa-apa Pak. Tapi sunnah nambah nggak boleh ya. Jadi waj'alni min ibadika sholihin itu tidak ada riwayat. Ya, tidak ada riwayat. Boleh nanda tangan Ustaz, keumuman yang datang dari Nabi tidak. Tapi sebagian melakukan kalangan boleh. Ya, namun keumumannya Nabi tidak. Taib, riwayat yang lain yaitu ucapan seperti kita kafaratul majlis. Apa itu? Man tawaddu'a faqala ba'da faraghihi min wudu'ihi. Siapa yang berwudu lalu selesainya mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hafal ya? Coba diulangi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka kutiba fi raqin, kalimat itu akan dicatat di rakin, ya, yaitu ya di satu lembaran, summa fi tabi'in, lalu dicetak, lam yuksar ila yaumil qiyamah, tidak akan robek sampai kiamat. Insyaallah. Jadi kalau berapa kali itu antum sehari 5 kali ya minimal tuh punya ya cetakan kalimat itu dari kiamat akan kita temuin itu. Sebagai saksi bagi kita insya barakallahu fikum. Yang terakhir, masya Allah, itu salat sunnah wudu, masya Allah ya. Naam, man tawaddu'a fa ahsanal wudu summa shalla raka'atain la yashu fihima. Siapa yang berwudu lalu dia perbagusi wudunya, kemudian dia salat 2 rakaat dan betul-betul khusyuk, ghafarallahu ma taqaddama min dzanbihi, dihapusi dosa yang telah lalu. Ya, lalu kata Nabi, mamin wudu ini mamin muslimin yatawadda fayusinul wudu. Tidaklah seorang muslim berwudu lalu dia perbaiki wudunya, summa yaqulu fayusalli raka'atain. Ya, kemudian dia summa yaqumu, dia bangkit 2 rakaat, muqbilan alaihi biqalbihi, dengan hati dan badannya
illa wajabat lahul jannah, kecuali wajib masuk surga. Dan prakteknya yaitu dijelaskan oleh Nabi tentang siapa? Bilal. Nabi pernah mimpi bekiaknya sendalnya Bilal sudah di surga. Bilal, ente itu kok bisa sendal ente sudah di surga itu? Dan mimpinya Nabi kan sahih. Apa amalan yang kau paling harapkan? Ya Rasul, ya seperti yang lain, cuma memang aku satu tidak pernah aku tinggalkan. Tidaklah aku wudu siang ataupun malam kecuali aku setelahnya lakukan 2 rakaat salat sunnah wudu. Dan gampang sebetulnya Pak, sederhana. Karena salat ini bisa dirapel. Saya ingin tanya. Bentar lagi misalkan adzan. Adzan duhur. Antum masuk masjid. Awal kali masuk masjid disunahkan apa? 2 rakaat. Sudah adzan. Sebelum zuhur ada sunnah apa? Qabliyah. Barusan antum wudu. Apa salat wudu itu? Menyibukkan 2 rakaat setelah wudu. Maka kata ulama, Masya Allah, dengan 2 rakaat Anda bisa merapel 3 niat. Anda masuk masjid sudah adzan, maka otomatis Anda di situ baru selesai wudu, otomatis Anda juga baru masuk masjid, otomatis juga Anda baru itu selesai adzan ada qabliyah. Maka dengan 3 niat bisa merapel dengan satu rangkaian 2 rakaat merapel 3 niat ya. Na'am, barakallahu fikum kaum muslimin, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Ya, wallahu alam, yang sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin 1-2 pertanyaan boleh? Langsung, na'am atau tidak, silakan. Yes, pertanyaan bagus. Iya. Bapak Ibu sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat beliau dihadirkan yaitu min syafah, yaitu anduk. Lalu faraddaha, Nabi tolak. Terus apa ini? Apakah tidak boleh dilap? Kata para ulama tidak, boleh. Ya, boleh. Nabi dibawain anduk, memang itu adalah sesuatu kebiasaan Nabi. Cuma di saat itu Nabi nggak mau ngelap. Bukan berarti larangan ngelap. Tidaklah dibawain anduk karena memang sebelumnya kebiasaan Nabi pakai anduk atau pakai ada yang dilapkan. Namun tidak juga antum dilarang untuk hanya sekedar ya. Jadi dua-duanya boleh. Mau antum lap, mau antum tidak boleh, tidak ada masalah. Nah. Pertanyaan yang lain, yang langsung dulu, silakan. Bapak ada yang nanya terkait wudu? Baik. Iya. Terkait wudu untuk wanita muslimah sesuai syariat saatnya berada di lokasi yang tak bisa membawa jilbab atau kaos kaki, lengan, gamis, bagaimana caranya dan bisa sempurna dalam wudu taib. Kalau darurat sekali harus berkorban berarti. Ya, antum masukkan air, ya maka basuh di dalam kerudung anta. Kalau memang sama sekali tidak bisa, ya, karena tidak ada kecuali harus membasuh. Ya, begitu juga yang kanan maupun yang kiri, masukkan air, yaitu ke tangan kita ke dalam bawah kerudung, lalu kita basuh. Nah, ya gimana lagi? Karena itulah kewajiban, ya, tidak membatalkan atau kita tayamum lah. Keberadaan antum di tengah orang-orang gitu ya, ibu-ibu, sementara air banyak tidak menjadikan alasan anta tayamum, tidak. Baik. Nah, maka seperti itu, kecuali yaitu rukhsahnya di kepala, ya, rukhsah di kepala. Nah. Oke, bagus pertanyaan. Saya lupa nih. Ini ingatkan bagus ini. Yaitu terkait Anda pakai khuf, sepatu atau kaos kaki. Oke. Nah, ini bagus nih. Saya lupa soalnya ingatkan ya. Wanita khususnya yang tentunya kakinya aurat, tadi kita pun tidak ada masalah. Ada keringanan, baik dalam keadaan Anda udzur atau tidak, ini bukan udzur ya, bukan diskon, bukan rukhsah. Sengaja pun nggak apa-apa. Antum di rumah mau 24 jam pakai kaos kaki, hari ini nggak, niatnya apa? Biar nggak basuh wudu, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Maka bagi yang sepatu
Atau apa yang akan dipakai sholat? Sepatu apa kaos kaki? Biasanya kaos kaki ya. Maka yang dibasuh kaos kaki, bukan sepatu. Tapi kalau untuk sholat pakai sepatu, ya sepatu itu yang diusap. Nah, ada keringanan yaitu boleh tidak membasuh, tidak mencuci kaki, namun cukup mengusap kaos kaki. Satu, syaratnya kaos kaki itu ketika dipakai dalam keadaan Anda bersuci. Jadi Anda wudhu, tadi nih, ba'da subuh nih, mau sholat subuh, ba'da masuk ke subuh, mau sholat subuh Anda wudhu. Maka setelah wudhu Pak, pakai kaos kaki. Nah, terus pergi ke kantor atau ada urusan yang lain, batal mau sholat duhur atau mau sholat duha batal misalkan. Maka wudhu. Nah, seperti biasa. Nah, pas bab kaos kaki, maaf ya, sekali lagi. Pas bab kaki, basahi kakinya. Jangan pakai air yang banyak, cukup dibasahi. Lalu lihat usap begini. Cukup. Dan ini paling enak untuk orang yang di perjalanan. Apalagi perjalanan naik pesawat, naik kereta yang tidak mudah air. Sekali saja begini. Ya, punggungnya saja. Maaf, saya kanan, lalu basahi lagi kiri. Tes. Nah, sekali ya. Ingat ya, sekali, tidak tiga kali. Oke. Jam berapa Anda basuh? Jam berapa? Jam 11 contoh. Sekarang nih, jam setengah 12. Setengah 12 basuh, mulai basuh. Maka dari situ hitung sehari semalam. Berarti besok sampai besok jam 12 masih buka. Bila Anda mukim. Bila mukim, dispensasi boleh mengusap kaos kaki atau sepatu itu bagi yang mukim sehari semalam. Jadi ketemu nanti jam 12 lagi harus sudah buka. Tidak, berarti Anda duhur usap kaos kaki, asar usap kaki, maghrib usap kaki, isya subuh kaki. Nah, pas duhur kalau sudah setengah 12 lewat nggak boleh, harus dibuka. Tapi kalau Anda mukim 3 hari 3 malam. Maaf, musafir maaf. Kalau Anda musafir berapa? 3 hari 3 malam. Silahkan. Dari mana mulai hitung 3 hari 3 malam? Bukan dari pas make. Tapi dari pas batal lalu ngusap. Paham ya? Jadi mulainya dari pas batal lalu mengusap. Nah. Kami akan masuk SD tahun depan dan kebingungan terkait SD yang baik untuk anak kami dan sunnah tapi jauh dari. Ada sekolah Islam bisa dekat tempat tinggal dan tidak jauh dari tempat kita. Nah, mohon baca. Ada sekolah Islam biasa. Wallah, na'am. Wala memang Allahul musta'an ya. Terkait pendidikan, ya, selama antum bisa dan tidak memadarati antum dan anak antum, cari pendidikan yang sunnah. Cari pendidikan yang sunnah. Walaupun mungkin untuk tingkatan SD kita tidak recommended untuk boarding. Ya, karena butuh masih pendampingan kasih sayang orang tua. Baik. Maka kalau katakan jauhnya masih terjangkau, masih bisa, Masya Allah. Ya. Karena ilmu itu bakal darah daging dan agamanya. Ya, dan ilmu itulah yang mencetak dia. Kalau cetakannya salah, nanti di sekolahnya diajarin nawaitu sama godi nanti. Itu masih mending, Pak. Khawatir nanti di sekolahnya diajarin malam Jumat mana nostalgia ke kuburan. Misalkan. Ya kan? Kesyirikan, kebidahan. Nah, ini harus kita khawatir, ya. Maka Allah alam, ya, saya dalam hal ini saya tidak berani untuk mengatakan dengan bebas saja gitu ya. Ya udahlah, di mana saja yang penting mudah lah. Karena agama ini sesuatu yang prinsip. Para ulama dahulu mengatakan la tujalisu ahlal bid'ah, jangan duduk-duduk di majlis ahli bid'ah. Yang mereka beragama yang tidak sesuai dengan sunnah. Tayyib. Nah, kalaupun misalkan memang kondisinya, kan saya ini jawab secara umum saja, tapi secara kondisional memang susah sekali dan bla 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 bla, maka jadilah Anda pendamping. Mana nak pelajaran nak di kelas? Oh ini Bu tauhid, oh ini akidah, ya apa ini fikih bla bla bla. Maka kita arahkan.
Oh, nak maaf, ini yang tidak sunnah, yang sunnah yang seperti ini kita ajarkan. Walaupun bingung juga ini anaknya gimana nih, gurunya ngajarin ini kok ibunya nggak bilang ini ya, Pak. Ya, jadi ya gimana lagi kalau memang ya kita tidak ya memungkinkan untuk menyekolahkan anak di tempat yang tidak sunnah. Ya, maka kita harus pendampingan, ya harus yaitu betul-betul jaga anak kita jangan sampai ada pemahaman baik akidah maupun ibadah yang menyelisihi sunnah. Itu berarti ada tanggung jawab lebih. Paham? Wanita haid tetap menjaga wudu? Lah, tidak ya. Wanita haid tidak menjaga wudu karena dia punya hadas lebih besar. Namanya apa? Yaitu hadas besar. Ustadz, bila wudhu seorang kurang sempurna tanpa disadari, apakah wudhunya itu terhitung pahala? Alhamdulillah, kalau dia tanpa disadari berarti tanpa sengaja gitu kan. Insya Allah, selama dia masih menyempurnakan. Namun, kalau tidak sempurnanya, ketahuan ada sesuatu yang tidak sempurna dalam rukun, seperti ada seorang sahabat, Pak, setelah sholat, Nabi lihat di kakinya ada sebesar kuku yang tidak terbasuh. Kan biasa ya, kalau orang kakinya berdebu gitu kan, yang terbasuh yang nggak kelihatan tuh, yang terbasuh, ya mungkin lebih bersih ya, yang tidak terbasuh masih kelihatan putih debunya tuh. Ya, maka dia sama Nabi mau diudhofrin katanya kan, satu sebesar kuku tidak terbasuh, maka kata Nabi SAW, ya irji, ya tawadha summa salli, atau kama qala, balik lagi, wudu lalu sholat lagi. Jadi kalau misalkan yang ketahuan yaitu tidak sempurnanya sesuatu yang rukun, ya, dan juga perlu teman-teman semuanya yaitu pastikan tidak ada hal yang menghalangi masuknya air ke pori-pori kita. Di sini ada cat gitu ya, atau antum yang biasa bengkel ada oli di sini. Pastikan ya. Naam. Terus gimana Ustaz kalau ada jabirah atau jabirah Pak? Itu perban ya. Apa namanya? Perban ya. Ya, perban, maka wudu tetap. Ya. Lalu di atas pas perbannya antum usap. Pas perbannya antum usap, namanya jabirah. Kalau wudu atau mandi junub di kamar mandi nggak perlu bismillah, naam, tidak perlu bismillah. Dan ada satu hal, kalau anda mandi besar, ingatkan ya pembahasan kita tentang nanti tayamum lalu mandi besar, tayamum mandi besar lalu tayamum, ya. Kalau antum mandi besar Pak, mandi besar, ya, baik mandi besar secara sunnah. Mandi besar secara sunnah itu gimana? Tentunya setelah cebok ya, istinja, antum berwudu. Seperti wudu salat. Lalu antum mulai membasuh dari kepala sampai kaki, kanan dulu biasanya, kiri ya. Naam. Dan ketika mandinya tidak melakukan pembatal wudu, maaf, tidak megang kemaluan. Karena udah dicuci tadi, nggak usah dipegang lagi, pegangin terus. Ya. Yang kedua yaitu tidak buang angin misalkan, maka tidak perlu wudu lagi. Tidak perlu wudu lagi. Atau wudunya biasa saja, atau mandi biasa, maksudnya mandi tanpa sunnah. Antum pastikan cebok dulu lah pasti ya, cebok bersihin pakai sabun ya, jangan jorok ya. Nah, maka kita bismillah kita mandi. Maka ketika mandinya tidak melakukan pembatal wudu, tidak perlu wudu lagi. Karena otomatis yang gede hilang, otomatis yang dalam bab mandi otomatis yang kecil juga yaitu terbasuh. Aku qouli hadza, saya cukupkan, mohon maaf ikhwan. Dan sebelum saya tutup, tentunya kembali kita mengabarkan alhamdulillah per awal September kemarin ya, penerimaan santri baru ya di pesantren Riyadhus Shalihin kita dari PAUD Pak ya, PAUD SD, walaupun itu tidak boarding ya, kalau mau silakan pindah ke Pandeglang. Ya, kemudian yaitu SMP SMA boarding ya, putra dan putri, alhamdulillah sekarang sudah putra putri dengan 3 pilihan program, dan saya lihat di sini juga sebagian wali santri, silakan mau SMP IT, SMA IT,
dengan porsi 60% agama, 40% umum, atau 90% agama. Ya, kita ada SMP SMA namanya Darus Syariah, ya, rumah ilmu. Ya, ini 90% ilmu agama, 10% ilmu umum, di bawah PKBM, paket B berarti B dan C, ya. Atau yang ketiga program Darul Huffaz, yaitu para penghafal Quran 6 tahun. Sama kurikulum SMP SMA dengan program Mutkin. Kalau dari SMP dapat dipastikan insya Allah selesai. Tapi kalau dari perjalanan di SMA biasanya tergantung kecerdasan dan kesungguhan anaknya, ya. Maka dari, kurikulumnya apa? Kurikulumnya itu 30 juz Mutkin. Setelah itu baru kurikulum agama. Itu silakan. Alhamdulillah. Dan sekolah tinggi alhamdulillah sudah resmi, dan alhamdulillah sudah juga satu angkatan sudah berjalan. Sekolah tinggi STIT, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Riyadhus Shalihin, dengan prodi bahasa Arab dan tentunya ilmu syariah, dan berasrama, ya, berasrama, sehingga ada program-program tambahan tahfidz Quran dan seterusnya. Fadhal, yaitu adalah mudah-mudahan menjadi sarana pendidikan kita di pesantren Riyadhus Shalihin. Ya, mungkin ada wali santri atau panitia di sini yang sudah tahu informasinya, bisa di-share di grup-grup, ya. Jazakallahu khair. Kita tutup. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.